warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Lelividia, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 8. Video ini adalah tugas untuk pelatihan soft skill public speaking, dan saya mengambil tema motivasi dengan judul bersyukur dalam kehidupan. Halo teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenung sejenak terkait satu kata yang sebenarnya sering sekali kita dengar, akan tetapi mungkin sedikit sulit ya untuk dilakukan, untuk dipraktekkan secara langsung. Nah, kata itu adalah bersyukur. Sebenarnya, apa itu bersyukur? Jadi, bersyukur itu bukan berarti kita merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Dan bukan berarti kita harus berhenti untuk bermimpi. Akan tetapi, bersyukur itu adalah ketika kita sadar bahwa apa yang telah kita miliki sekarang, seperti kesehatan, keluarga, sahabat, pencapaian yang telah kita capai sampai saat ini, bahkan udara yang kita hirup saat ini, itu semua merupakan sebuah anugerah yang sebenarnya hal itu wajib untuk kita syukuri. Dan kenapa kita harus bersyukur? Karena orang yang bersyukur itu akan merasa hidupnya lebih bahagia, merasa hidupnya lebih damai, lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Dan coba bayangkan saja kalau setiap hari kita mulai dengan kata Alhamdulillah atau kata terima kasih Tuhan. Hal itu pasti akan membuat kita merasa lebih ringan, merasa hati kita lebih damai, dan pastinya kita lebih semangat untuk menjalani hari-hari, untuk menjalani aktivitas setiap harinya. Jadi pada kenyataannya, bersyukur itu pasti tidaklah mudah ya teman-teman. Ketika kita sedang gagal, ketika kita merasa kehilangan, atau pada saat kita merasa lebih rendah dengan orang lain yang lebih sukses, di saat itulah rasa syukur kita sebenarnya sedang diuji. Apakah kita kuat untuk menghadapinya? Apakah kita bisa melewatinya? Dan apakah kita tahu bagaimana cara bersyukur yang sebenarnya? Namun, justru di saat-saat itulah kita perlu melihat sisi positif yang dapat kita ambil. Belajar dari kegagalan, bukan hanya kekecewaan. Kemudian, ada beberapa cara dari saya untuk kita tetap bersyukur. Cara itu dapat dilakukan mulai dari 3 hal yang bisa kita syukuri. Yang pertama, itu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Akan tetapi, cobalah untuk membandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu, diri kita di masa lampau. Bagaimana? Apakah mungkin ada perkembangan, ada perubahan, atau ada hal apa yang berbeda dari dalam diri kita? Nah, dari situ kita bisa mengambil sisi positifnya. Kita bisa mengambil, kita bisa menilai hal apa saja yang telah kita dapatkan, dan pastinya kita syukuri pada saat ini. Kemudian untuk cara yang kedua itu dapat dilakukan dengan menulis jurnal setiap malam. Cara ini menurut saya mudah ya teman-teman, karena setiap malam kita pasti akan merenung sejenak, kita pasti akan berpikir sejenak tentang apa saja yang telah kita lakukan seharian, apa saja yang telah kita dapatkan seharian itu. Seperti kita menerima apa saja di hari itu, kita melakukan hal-hal
yang bisa membuat diri kita berkembang itu apa. Dari hal itu, kita bisa menilai bahwa semua yang kita lakukan di hari itu bisa untuk melatih kita dalam bersyukur, bisa untuk membuat kita lebih paham dari makna kata bersyukur. Kemudian untuk cara yang ketiga, itu yang pasti dan yang utama, kalian harus mengucapkan kata terima kasih kepada orang lain. Sekecil apapun bantuannya, sesederhana apapun bantuan yang dilakukan orang lain kepada kita, akan lebih baik apabila kita mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Karena pada dasarnya ucapan terima kasih yang telah kita ucapkan kepada orang lain itu akan membuat orang lain itu merasa senang, membuat hatinya bahagia, dan pastinya akan membuat orang itu merasa sangat dihargai. Jadi kata terima kasih itu sebenarnya ya mungkin kata sepele ya teman-teman, tapi kata itu memiliki efek atau pengaruh yang besar untuk orang lain, untuk kita sendiri juga ya pastinya. Jadi teman-teman, sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling sukses, bukan tentang siapa yang paling kaya, dan bukan juga tentang siapa yang paling terkenal. Akan tetapi, hidup ini adalah siapa yang paling mampu dalam menghargai apa yang telah kita punya, menghargai apa yang telah kita miliki. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, bahwa bersyukur itu bisa dimulai dari apa yang kita miliki, seperti kesehatan contohnya, keluarga yang kita punya, teman-teman, sahabat, dan pencapaian apa saja yang telah kita peroleh dari dulu hingga detik ini. Selain itu juga udara yang kita hirup setiap harinya, ini adalah contoh dari beberapa yang wajib untuk kita syukuri. Dan bersyukur itu bisa kita lakukan untuk setiap hari ya teman-teman, bahkan setiap detik, setiap saat kita wajib untuk bersyukur, wajib untuk mengucap alhamdulillah, terima kasih. Dan mulai hari ini cobalah kita untuk belajar lebih bersyukur lagi, belajar lebih menerima apa yang telah kita miliki, dan bukan karena hidup kita sempurna, akan tetapi kita sadar bahwa ada banyak hal yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Ada banyak hal yang bisa membuat hidup kita lebih bahagia, lebih merasa senang, nyaman, damai, dan pastinya tenang. Dari bersyukur itu sendiri kita juga bisa mengambil banyak sisi positifnya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap bersyukur setiap harinya. Dan jangan pernah untuk merasa puas tentang apa yang telah kita miliki sekarang, karena masih ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, masih ada banyak hal yang bisa kita peroleh setiap harinya. Dan semoga sedikit kata motivasi dari saya ini bisa membuat teman-teman semua menjadi lebih paham tentang makna dari bersyukur. Terima kasih karena sudah menyaksikan video singkat dari saya ini, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu bersyukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.